bahwa chaos yang terjadi di Pemalang adalah memang sudah diskenario oleh aparat keamanan. Saya akan berbicara fakta yang sebenarnya karena saya pelaku dan saya saksi di lapangan. Itu pertama kita bertujuan hanya negosiasi. Tidak ada kami melakukan penyerangan, tidak ada. Kami hanya selalu bernegosiasi sampai pada akhirnya mereka dulu yang menyerang. Jadi kepada Bapak Kapolri, bagaimana ini Anda bersikap? Aparat kepolisian di Pemalang justru menyediakan tempat untuk membantai kelompok, untuk terjadi pertempuran. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, baru saja saya mendapatkan informasi dari Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Abbas Biliaksi. Beliau menghubungi saya melalui WA dan menyampaikan sebuah analisis dari intelijen. Ini sangat mengagetkan sedulur TV Al-Waha. Nah, bagaimana hasil analisis dari intelijen peristiwa kerusuhan yang terjadi di Pemalang hari Rabu malam Kamis kemarin? Saya bacakan ini informasinya, di mana analisis intelijen itu yang pertama menyimpulkan, pertama, aparat bukan hanya tahu tapi memang mempersiapkan satu tempat untuk medan tempur. Di sana FPI sudah menyiapkan pasukan dengan senjata lengkap dan sebagian memakai helm, memakai tas yang isinya batu. Batu besar sudah disiapkan, bahkan gerobak penjual isinya kerikil dan batu. Analisis yang pertama dari intelijen kita, Dewan Intelijen itu bukan intelijen PWLS, tapi intelijen negara, sedulur TV Al-Waha. Beliau Gus Abbas menyampaikan ini, dan ini perlu saya sampaikan kepada panjenengan, bahwa ternyata aparat kepolisian itu sudah tahu, sudah mempersiapkan suatu tempat khusus untuk membantai pasukan PWI Laskar Sabilillah. Ini kan kurang ajar. Jadi kepada Bapak Kapolri, bagaimana ini Anda bersikap? Aparat kepolisian di Pemalang justru menyediakan tempat untuk membantai kelompok, untuk terjadi pertempuran. Apa maksudnya ini? Jujur saya bertanya, apa maksudnya? Kenapa aparat sudah tahu tetapi tidak mengantisipasi sejak awal? Sekali lagi saya bacakan analisis dari intelijen negara, bahwa aparat bukan hanya tahu tapi memang mempersiapkan. Artinya Anda sebagai aparat keamanan bukan mau mengamankan, memang mau menciptakan chaos. Jadi dalam tanda petik, mohon maaf, bahwa chaos yang terjadi di Pemalang adalah memang sudah diskenario oleh aparat keamanan. Entah dengan tujuan apa, entah dengan tujuan supaya nanti meningkatkan pangkat dari Kapolresnya atau pangkat dari Kapoldanya. Ketika terjadi chaos dengan cepat sangat bisa diatasi begitu, karena faktanya yang terjadi ketika PWI itu tidak membawa senjata tajam sama sekali, mereka justru membawa senjata-senjata seperti yang tadi dianalisis oleh intelijen negara. Ini analisis yang pertama. Yang kedua, radius sekian meter rumah sudah dikosongkan, jadi memang untuk dipersiapkan pertempuran. Yang ketiga, medan pertempuran itu tidak dijaga polisi dengan ketat,
baru polisi datang setelah ada kerusuhan. Yang keempat, sebenarnya kalau sama menggunakan senjata tajam, dipastikan FPI itu ludes. Yang kelima, GPP di Pemalang, ini sengketanya apa ini GPP? GPP di Pemalang adalah tes ombak pertama PWI versus FPI. Ternyata PWI yang masih umur 2 tahun sudah bisa nataki ormas yang sudah banyak pengalaman. Inilah awal pertempuran. Suatu waktu pasti akan terjadi lebih dahsyat karena kita bisa mengambil pengalaman penting dari situ. Dari analisa Badan Intelijen Nasional itu, kalau kita sinkronkan dengan beberapa video yang terjadi, adalah itu realita. Kenapa saya katakan realita? Di channel Bukan Budak Yaman itu sahabat saya, saudara saya menjelaskan bahwa ketika dua kubu antara PWI Laskar Sabilillah dan FPI itu berhadap-hadapan, tiba-tiba saja tempat di mana pasukan Laskar Sabilillah berkumpul itu mati lampu, gelap menjadi gelap, sementara tempat di mana anggota FPI berada itu lampu tetap menyala. Ini sesuai dengan analisa dari Badan Intelijen Nasional. Nah, kemudian seperti juga disampaikan itu akan ada sweeping senjata tajam. Nyatanya Perjuangan Koalisi Indonesia Laskar Sabilillah pasukannya tidak ada yang membawa senjata satupun, tetapi FPI mereka justru banyak membawa senjata-senjata tajam. Di lain pihak, bahwa kejadian ini, acara orasi Rizik di Desa Begundan itu tadi sebenarnya sudah ditolak oleh warga. Kenapa saya simpulkan sudah ditolak oleh warga? Kepala desanya saja itu sudah menolaknya. Namun demikian, kelompok orang-orang berkaos lorek yang mengaku Laskar Sakera itu merasa mampu mengamankan semuanya dan berani menjamin keamanan atas terselenggaranya acara tersebut. Orang inilah penyebab atau biang keladinya ya. Sebenarnya Pak Lurah setempat sudah tidak ingin ya mengadakan acara tersebut, atau Pak Lurah tidak menginginkan Rizik tampil karena itu akan menjadikan konflik nantinya ya. Akan tapi orang ini yang ngeyel dan bahkan dia berani menjamin. Ini mengaku dari Laskar Sakera Madura. Kita simak teman-teman. Saya udah di tengah. Sekarang gini saya Pak, sekarang gini Pak, kalau kita di sini hadir, warga saya jamin di sini. Kalau pengajian nanti malam sampai selesai gak bakal ada masalah. Saya jamin di sini. Kalau pengajian nanti malam sampai selesai gak bakal ada masalah. Kalaupun terjadi keributan, jaminannya apa? ya kita jaminannya nggak ada pengajian di sini. Berarti Yang mulai dulu Pak nanti pegang. Iya. Kan kita negara hukum bicara ya Pak. Nyuwun sewu di debat lagi. saya Kita duduk manis ya, Mak, bertanggung jawab. Kiai-kiai saya tiap hari memberikan pengajian, keamanan, ketenangan. Ini menjadi bukti bahwa sebuah skenario besar memang sudah dipersiapkan untuk mengetes keberanian dari Perjuangan Koalisi Indonesia Laskar Sabilillah, sehingga anggota Laskar Sabilillah bisa dibantai dengan mudah oleh FPI. Namun demikian, ternyata faktanya berbicara lain. FPI yang bersenjata lengkap dengan berbagai macam senjata tajam serta batu-batu yang mereka sembunyikan baik di tas maupun sampai di gerobak dagangan, ternyata mereka justru terdesak. Dan ini analisa dari Badan Intelijen juga bisa disimpulkan kebenarannya dari wawancara kemarin saya dengan Komandan Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong dan Abdul Afif. Beliau mengatakan karena beliau pada saat itu ada di lokasi kejadian. Ketika FPI terdesak oleh pasukan Laskar Sabilillah, tiba-tiba serombongan aparat keamanan datang menghadang langkah PWI Laskar Sabilillah yang berusaha memukul mundur kelompok gerombolan FPI.
sehingga mereka ada di depan FPI berhadapan dengan Laskar Sabilillah. Ini menjadi bukti analisis dari Badan Intelijen Nasional. Waktu pertama chaos itu tidak ada keamanan. Oh, tidak ada keamanan sama sekali. Tidak ada keamanan yang ketat, tidak ada. Nah, setelah terjadinya chaos, pihak FPI itu terdesak, itu baru ada Brimob masuk. Oh. Itu sempat terdesak itu si FPI mundur itu. Iya. Begitu mundur, pasukan PWI masuk. Nah, di tengah-tengahnya ada Brimob. Iya. Makanya kalau memang di situ ada dinyatakan bahwa anggota dari kepolisian khususnya dari Brimob itu terkena lemparan atau apa ya, karena di tengah-tengah antara PWI dan FPI, ex-FPI. Dan sedulur TV Al-Waha, dari banyak orang yang memberikan keterangan, ini ada salah satunya dari teman-teman kita di PWI Laskar Sabilillah Kota Pekalongan. Kita simak sampai tuntas. Begini, kejadian di Pemalang terkait dengan adanya ceramah si Bapak Rizik itu memang sebenarnya masyarakat itu tidak menolaklah berkaitan dengan itu, dan harapan kami itu tidak terjadi kegiatan-kegiatan ceramah yang provokatif di lingkungan Pemalang. Dan nyatanya ketika di Pemalang itu akhirnya terjadi bentrok dan diberikan izin, akhirnya kan ini ada potensi bentrokan, dan nyatanya teman-teman Pekalongan ada yang jadi korban, ya kan? Iya. Dan kan lihat sendiri kan? Iya, lihat di lapangan. Kita juga kecewa banget loh. Nggak kecewa bagaimana di Pekalongan. Katanya di Pekalongan itu kan nggak boleh. Dari semuanya katanya kita koordinasi dengan PWI, Ketua PWI Pemalang. Kita nggak boleh bawa senjata loh. Nggak boleh bawa apa. Kita datang dengan aksi damai menolak Habib Rizik. Itu orang provokator, yang provokatif dan pemecah umat. Orang seperti itu kok bisa naik? Kita kesel banget. Bukan tapi nyatanya kita datang dengan baik-baik dari Pekalongan itu kesel kan. Marahnya kita bukan apa-apa. Kita nggak boleh bawa senjata. Kita datang, kita benar-benar anggota kita nggak ada bawa senjata sedikit pun. Nyampe sana nggak taunya, ya Allah, benar-benar kita mau dibantai dengan mereka. Kita menyaksikan seperti itu. Gimana itu kok kayak seperti itu, membabi buta gimana dan itu. Kami sangat menyayangkan, jujur, kami sangat menyayangkan kepada penegak hukum. Karena dari awal kami selalu bernegosiasi untuk mencegah kedatangan si Bapak Rizik ini. Karena dari semua elemen masyarakat itu menolak semua. Tapi pihak penegak hukum dan pihak-pihak lain itu memaksakan diri. Sehingga terjadinya bentrokan yang di Pemalang itu karena jujur saja kami menyalahkan penegak hukum, terlalu memaksakan diri. Sedulur TV Al-Waha, bagaimana menurut Anda bahwa ternyata kerusuhan yang terjadi di Pemalang itu adalah sebuah skenario yang memang diciptakan oleh aparat keamanan? Ini bukan persepsi saya, tetapi ini adalah hasil analisa dari intelijen negara, karena akan menyandingkan aparat keamanan pengen melihat seberapa besar kekuatan PWI Laskar Sabilillah, karena PWI Laskar Sabilillah itu begitu dibentuk belum genap 2 tahun, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh wilayah Indonesia sudah berlomba-lomba untuk membentuk kepengurusan, untuk maju menjadi bagian dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sementara FPI itu mereka sudah banyak pengalamannya di mana-mana dengan mengobrak-abrik supermarket, mengobrak-abrik segala macam, bahkan sampai kemudian dibubarkan oleh pemerintah Joko Widodo. Nah, sedulur TV Al-Waha, apabila memang ini benar analisa yang dihasilkan dari Badan Intelijen Nasional,
maka kita sangat-sangat kecewa terhadap aparat keamanan negara. Dan kepada Bapak Kapolri, saya berkali-kali, saya bertanya sekali lagi, bagaimana apabila itu memang benar analisisnya, apa tanggung jawab Anda, Bapak Kapolri? Silakan Dan, ditambahi di lapangan. Ini enggak, kemarin kan perjanjiannya kita dengan Ketua PWI Kabupaten Pemalang itu katanya semuanya dari salah satu pihak ada yang bawa senjata mau dilucuti. Makanya dihimbau untuk yang dari Pekalongan, warga Pekalongan tidak boleh bawa senjata. Katanya mau dilucuti, kita nggak usah dilucuti, kita usah nggak bawa. Tapi nyatanya apa di sana? Senjata semuanya lengkap, satu batu semuanya lengkap. Itu FPI itu bawa senjata bener lengkap. Itu kalau nggak coba Dan yang langsung berhadapan langsung, kita juga berhadapan yang saksi yang sebenar-benarnya. Monggo. Ya kan di lapangan semua teman-teman dari Pekalongan di lapangan, asli di lapangan dan melihat apa namanya lemparan-lemparan batu ini Dan ya. Itu makanya sangat disayangkan gitu. Ada teman kami jadi korban ya, akhirnya apa namanya kena bacok gitu. Kena lemparan. Ya gini, memang sangat disayangkan sekali dari kejadian kemarin. Kita itu damai. Inginan kita itu posisinya bisa duduk bersama, ya kan? Bisa damai acara kemarin itu di Pemalang. Kita sudah melalui negosiasi sama aparat. Kita juga sudah diblokade sama aparat. Kita sudah kita menunggu biar tidak damai. Tapi ternyata di panggung itu sudah dari Habib Rizik akhirnya juga naik, memaksakan naik. Terus dari Dandimnya juga naik, bupatinya naik. Itu kan Kapolres juga naik. Itu kan mencerdai masyarakat yang memang tidak ingin jadi crash. Padahal dua kekuatan dari FPI, masyarakat dan mungkin ormas lain itu sudah berhadapan. Tapi tetap bila-bila itu pada naik. Akhirnya setelah diblokade ya kan dari masyarakat itu posisinya muter, didukung sama PWI yang di belakangnya itu muter cari jalan alternatif di gang itu untuk menuju ke panggung biar bisa negosiasi, biar biar si Bapak Rizik itu biar tidak naik karena berpotensi terjadi gesekan. Ya terjadilah di gang itu. Kita mau negosiasi ke sana, dia sama sama gerombolan FPI itu dengan laskar sakeranya yang tentunya membawa senjata tajam seperti celurit, seperti parang, seperti batu. Akhirnya bukti dari itu ada yang kena gorok, itu anggota masyarakat, ada yang kena batu banyak, ada yang pakai senjata yang ini bergigi sampai sininya itu bolong, ada yang pakai celurit, akhirnya sini juga dari Pekalongan, teman kita di Pekalongan juga kena sampai kepalanya sampai matanya sampai parah sekali itu malah berpotensi bisa buta permanen, berpotensi sampai sekarang masih dalam perawatan, ada yang masih koma belum selesai. Kalau jenengan menyaksikan kekejian mereka luar biasa, dia sangat keji sekali. Dia nggak mandang sebagai manusia kita mau dibantai, benar-benar bantai. Padahal kita itu nggak mau yang namanya ribut dengan pribumi sendiri. Kita nggak mau, kita ribut nggak mau sebenarnya. Tapi kenapa kita mau dibantai bener? Kita ngomong mau dibantai, saksinya Pak, saudara kita dibantai itu fotonya kalau di share. Jenengan nggak tega semuanya benar, nggak tega ngeliatin, bener-bener keji, bener-bener kejam, itu bener-bener nggak mencerminkan Indonesia itu. Kita kecewa dengan banyak. Aparat harusnya bisa meluraikan semuanya. Ya seperti ini kalau jadi korban rugi siapa? Anak bangsa sendiri. Ini kecewaan kita loh.
kecewa kita. Harusnya kan kita ngomong, Rizik jangan naik, Rizik jangan naik, seperti itu. Kenapa Rizik naik? Bahar Smith juga bisa. Orang jelas-jelas seperti itu udah nggak bisa dibiarkan. Kenapa dibiarkan berkeliaran? Dari dulu sampai sekarang orang dia terus. Kita kecewa seperti itu. Yang perlu kami tekankan, yang beredar berita-berita di media sosial itu fakta yang salah. Mereka membalikkan fakta. Saya berani bersumpah demi Allah, dari awal kami selalu berkoordinasi dengan pihak penegak hukum. Sampai kami mengikuti aturan-aturan tidak membawa senjata tajam sesuai dengan instruksi ketum. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Saya akan berbicara fakta yang sebenarnya karena saya pelaku dan saya saksi di lapangan. Itu pertama kita bertujuan hanya negosiasi. Tidak ada kami melakukan penyerangan, tidak ada. Kami hanya selalu bernegosiasi sampai pada akhirnya mereka dulu yang menyerang. Pakai batu awalnya. 2 teman kita kena muka. Itu awal. Makanya berita yang beredar di media sosial itu bohong semua. Saya berani bersumpah. Karena saya di situ, saya di tengah-tengah kerumunan itu. Kita tujuannya hanya bernegosiasi. Tapi kita diserang duluan dan saya melihat sendiri benar apa kata teman-teman kita yang sama-sama berada di lapangan. Mereka pertama melempar batu, menyerang dengan kejam pakai parang, pakai pedang, celurit, pakai senjata yang ada berjeruji, dan salah satu teman kita yang jadi korbannya Pekalongan. Jadi kita ambil juga jumlah penolakan itu lebih banyak dari FPI, masa FPI dan lainnya, lebih banyak. Tapi kenapa? Kalau dari ketua umum atau dari pihak lain nggak mencegah, habis lagi. Tapi kita enggak. Dari gelombang 2 yang menyerang, dia cuma menyelerai setelah itu. Kalau semuanya itu menyerang semua, yang menolak pastilah semakin banyak lagi korban. Untung dari PWI menginstruksikan untuk berhenti, tidak semua ikutan begitu. Tolong ini memang kesaksian semua, ini kesaksian di lapangan. Bukan membuat-buat. Buktinya teman kami lah yang masih korbannya dan di rumah sakit sampai sekarang itu masih parah. Terima kasih.